Ruang makan keluarga Pak Joko terasa begitu hangat. Aroma sayur lodeh buatan Bu Inem yang gurih berpadu dengan wanginya sambal terasi segar memenuhi setiap sudut ruangan yang diterangi cahaya lampu kuning keemasan. Di atas meja kayu jati yang sederhana namun terawat, telah tersedia hidangan istimewa, nasi putih yang mengepul, tempe goreng renyah, ikan nila bakar, dan kerupuk kaleng. Pak Joko duduk di kepala meja, menyeka peluh di dahinya setelah matanya berbinar melihat istri dan kedua anaknya berkumpul lengkap. Wah, masakan ibu baunya sampai ke depan rumah tadi, puji Pak Joko sambil mengambil centong nasi. Bu Inem tersenyum tersipu sambil menuangkan teh hangat untuk suaminya. Bapak ini bisa saja, ini mumpung Tukiem bantu ngulek sambalnya tadi, jadi pasti rasanya makin mantap. Tukiem, anak perempuan tertua yang duduk di sisi kiri, tertawa kecil. Iya, Pak, tangan Tukiem sampai pegal. Tapi demi Bapak dan Jaka, apa sih yang enggak? Jaka, anak laki-laki bungsu yang biasanya paling lahap makan, tiba-tiba berhenti mengunyah sebentar. Pak, Bu, tadi di sekolah Jaka dapat nilai 100 ujian matematikanya. Semua gara-gara Mbak Tukiem kemarin malam mau nemenin Jaka belajar. Mendengar hal itu, suasana ruang makan langsung pecah oleh kegembiraan. Pak Joko langsung mengelus kepala Jaka dengan bangga. Hebat jagoan Bapak, tapi ingat, tetap rendah hati ya. Bu Inem memberikan potongan ikan yang paling besar ke piring Jaka. Ini hadiah buat Jaka yang rajin. Tukiem menyoraki adiknya sambil bercanda. Nanti kalau sudah pintar, gantian Jaka yang kerjain tugas Mbak ya. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan tawa renyah mereka. Tidak ada gawai di tangan, tidak ada televisi yang menyala. Hanya ada percakapan jujur, saling melempar lelucon, dan tatapan penuh kasih sayang. Bagi keluarga ini, makan bersama bukan sekadar mengisi perut, melainkan ritual untuk saling menguatkan hati. Di bawah atap rumah sederhana itu, Joko, Inem, Tukiem, dan Jaka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak butuh kemewahan. Cukup dengan kebersamaan dan rasa syukur yang tulus. Matahari baru saja mengintip dari balik jendela dapur saat Bu Inem sudah sibuk menata nasi uduk di meja. Namun, keheningan pagi itu pecah oleh suara ketukan pintu kamar mandi yang bertalu-talu. Mbak Tukiem, cepat dong. Jaka sudah telat mau latihan sepak bola. Teriak Jaka sambil melompat-lompat kecil di depan pintu. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara Tukiem yang tenang namun meledek. Sabar, Jaka, Mbak lagi pakai sabun. Lagian, siapa suruh tadi malam tidurnya kemalaman karena asik baca komik? Kan Jaka merayakan nilai matematika kemarin. Mbak, ayo dong, Mbak, nanti Jaka dihukum lari keliling lapangan kalau telat. Balas Jaka lagi, wajahnya sudah memelas. Pak Joko yang sedang asik menyeruput kopi hitamnya di meja makan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum lebar. Sudah, Jaka, jangan teriak-teriak. Malu sama ayam peliharaan Bapak di belakang, mereka saja bangunnya lebih tenang, canda Pak Joko. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Tukiem keluar dengan wajah segar dan senyum kemenangan. Nih, silakan Pangeran Jaka. Kamar mandinya sudah wangi melati. Tukiem menyenggol bahu adiknya dengan jahil saat mereka berpapasan. Jaka langsung melesat masuk ke dalam sambil menggerutu lucu, membuat seisi rumah tertawa. Setelah semua siap, mereka kembali berkumpul di meja makan untuk sarapan cepat sebelum beraktivitas. Tukiem, Pak, nanti sore Tukiem mau pinjam sepeda ya? Mau ke rumah teman buat kerja kelompok? Pak Joko, boleh, tapi cek dulu bannya. Kalau kempes, kasih